Oke, selamat malam semuanya guys. Apa kabar nih? Gimana? Sehat-sehat semua kan? Kita udah sebulan lebih nih di rumah. Nah, di video gue kali ini gue mau buat konten baru nih. Untuk kalian-kalian semua yang udah bosen di dalam rumah, kan? Bingung mau ngapain. Nah, bisalah kita mampir-mampir ke channel gue. Nah, terus jadi gini guys, gue mau sedikit buat konten terbaru gue. Jadi gue mau konten jarak jauh gitu. Gue mau sharing-sharing sama temen gue yang seperhobian gue juga, sama kayak gue suka main drum. Nah, itu gue mau sharing-sharing. Nama kontennya adalah sharing-sharing di bulan yang terbaru ini. Jadi ikutin terus video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Oke, langsung aja nih kita panggil atau kita suruh masuk sobat gua yang keren ini. Yuk, kita suruh masuk ya. Tunggu sebentar guys. Lagi gua calling dulu supaya biar dia masuk. Tunggu dulu ya, kita panggil dulu. Dia lagi masuk. Sebentar. Biar kita tunggu sebentar guys. Jangan sampai lagi gue panggil dulu deh. Udah gue panggil. Jadi oke, ini tadi udah gue undang. Halo Vi, kedengeran? Oke, sebentar, dia lagi connect. Oke dia. Ini dia. Jadi gini Vi, sebelum videonya mulai, boleh dong lu kenalan dulu sama teman-teman gue. Oh iya, siap. Ya, jadi perkenalkan nama gue nih Muhammad Zara Raffi, biasa dipanggilnya Raffi. Nah, Gitu. dia. Jadi apa ya? Dia sama kayak gue, sama kita sama ya, sama-sama main drum gitu ya Vi ya. Betul, betul. Apa namanya, jadi gue kali ini mau ngajak lu nih Vi, apa namanya, sebenarnya kan kita udah lama, kita lebih sering sharingnya lewat Instagram ya kan, tukar-tukar kayak lu nanya ini nanya itu, terus gue juga nanya apa tentang drum sama lu juga gitu. Nah jadi sebenarnya lu kapan sih mulai belajar main drum gitu Vi? Nah, itu tuh kalau nggak salah sih sekitar umur 7 tahun mulainya. Oh, jadi kayak Hmm. apa namanya, awalnya kok lu bisa milih drum tuh kenapa tuh Vi? Kok tiba-tiba lu Jadi milih kan, drum, kenapa nggak milih yang lain gitu? mm, jadi kan gini ya, awalnya tuh kalau nggak salah, tahu gue tuh awalnya harusnya les piano atau keyboard. Oh Nah, ya. cuman dari gue sendirinya kurang terima Oh. dan gue akhirnya milih buat masuk kelas drum gitu, Oh. karena kemauan Lu dari gue sendiri. jadi lu belajar drum udah berapa lama tuh Vi? Berarti berapa nih, sekarang gue udah 10 tahun, 9 tahun 10 tahun lah. Dari SD ya berarti lu belajar? Dari SD, SD kelas berapa tadi, gua nggak dengar, sorry. antara kelas 1 atau kelas 2 lupa lah pokoknya, Oh, antara dari kelas 1 atau 2 satu. SD gitu. Iya. Gila. Gua aja baru Lama belajar juga aja ya. kelas iya lama juga. Gua aja apa ya, belajar drum baru udah 5 tahun, Vi. Lu udah 10 tahun dari Mm. kelas 1 SD. Terus gue juga Iya punya tuh. juga, Vi, teman adik kelas gua waktu SD juga. Dia Mm-mm. masih kecil tapi gila apa ya, mainnya tuh udah gokil banget. Jago Terus banget kan ya. iya, terus dia udah sering ikut festival-festival gitu. Festival. Terus nah gila pokoknya anjing. Gua aja kalah gitu kan mainnya. Dia udah lincah Mm. banget, terus sering-sering main orkestra juga dia. Terus kebetulan Oh, mbak. kakaknya juga Mm. kenal sama gua, ada apa satu angkatan gitu kalau nggak salah sama gua juga waktu SD. Sama lo. Oh, Nah, itu berarti ada kelas SD. iya di kelas 2 SD, tapi sekarang dia masih SD kalau nggak salah. Tapi abangnya itu SMA satu angkatan sama gua, dia Semanti juga. Nah, Sama terus juga. apa namanya, waktu lu pertama kali masuk les drum, lu ngajarin apa itu, Vi? Waktu Ya pertama kali pertama banget, kalau lu inget-inget. ya pertama banget ya pasti belajar bagian-bagiannya dulu, dari kayak snare, terus tom, terus hi hat, Oh, timbal gitu.
Jadi kayak Bahas pengenalan part-part bagian-bagian gitu ya. partnya dulu. Ya kita hafalin dulu, baru pertemuan berikutnya kita maju lagi ke materi selanjutnya. Terus kira-kira apa namanya, lu belajarnya berapa lama tuh, Vi? Kayak perkenalan jenis-jenis kayak rudiment gitu, misalnya kayak contohnya Nah, single kayak stroke. rudimen gitu. Lu belajar-belajar gitunya kira-kira berapa lama lu waktu itu? Lumayan lama sih kalau nggak salah deh. Sekitar itu seminggu aja kan 1 kali pertemuan tuh. Iya, seminggu Nah, udah berapa kali pertemuan tuh lu? seminggu kan sekali. Ah, Paling kan waktu pertama kali masuk perkenalan, baru setelah perkenalan apa namanya bagian-bagian itu baru kita belajar rudimen. mm. Tuh. Jadi apa namanya, baru nanti lu maju ke bagian-bagian selanjutnya gitu ya? Ya, karena kan Kalau dari rudimen apa namanya, di pertama rudimen kali rudiment yang lu pelajarin apa tuh? Ya, dikasih sama guru lu. apa ya? Enggak stroke sih pasti. Single stroke. Terus yang lain ada nggak, Bi? Paling double stroke sama paradiddle. Oh, pas lu diajarin gitu yang paling susah yang mana? Ada nggak susahnya? Ada sih. Yang waktu awal-awal pasti paradiddle susah. Iya sih, waktu zaman gue juga, jadi kayak gue tuh belajar main drum ini, Vi, apa namanya, kelas 5 SD gitu. Jadi waktu sebenarnya gue nggak langsung kayak murni langsung belajar drum gitu. Jadi awalnya gue kan emang dulu ikut marching band ya waktu SD ya, Vi ya. Oh, pas itu marching band. Ya. Ya ikut marching band kan. Terus karena kan emang gue bagiannya yang mukul-mukul gitu, kayak main bass drum, snare, terus dan lain-lain kayak gitu kan. Terus apa namanya, gue sering mukul meja, sering mukul kursi gitu kan, awalnya kayak gitu gue. Terus sampai-sampai gini, Vi, gue waktu itu lagi istirahat, udah lagi istirahat marching band tuh, gue mau makan, gue mampir ke Indomaret kan. Nah tuh di Indomaret tuh kan ada tukang ayam goreng tuh, gue beli di situ. Terus sama beli gorengan. Nah pas gue beli gorengan, gue gebuk-gebuk tuh gerobak gorengan. Gue sampai diomelin gue kan sama Bener-bener. tukang gorengan. Jadi Iya. ya walaupun gebuknya nggak kencang-kencang sih, tapi kayak ya gitulah pokoknya pelampiasan gitu. Nah terus abis itu 2 mili deh, jangan gebuk-gebuk deh ntar rusak gitu. Ya iya bang, santai gitu gue gituin kan sama abang-abangnya. Terus ya udah, terus gue abis itu balik latihan. Nah dari situ bokap gue itu merhatiin gue, wah ini kayaknya harus dibeliin drum nih, ntar kalau nggak dibeli drum perabotan pada rusak gitu kan, Iya meja, benar-benar. kursi. Ada akhirnya gue dari mulai tuh kelas 5 SD semester 2 kalau nggak salah, itu gue dibeliin drum. Nah dari Itu situ pas gue kelas kenapa? kelas berapa sih? Kelas 5. Iya kelas 5 SD semester 2 gue tuh baru mulai kalau nggak salah, ingat ya gue. Terus gue pas drum gue dateng itu kalau nggak salah gue dateng tuh malam sih. Jadi gue janjian sama orangnya yang buat setting drumnya tuh kayak sore. Nah tapi dia baru dateng tuh malam. Kan gue waktu itu belum ngerti apa-apa gitu. Pas dateng, terus pas udah di setup pun aja, gue gila ngeliatin, wah ini gimana cara mainnya gitu. Gue pelongoin. Nah terus dari situ gue setiap pulang sekolah pasti gue mainin terus gue lihat-lihat. Awalnya sih gue sebenarnya waktu basicnya awal tuh gue kayak nggak belajar rudiment gitu. Jadi gue belajar kenal rudiment single stroke, double stroke, paradiddle tuh basicnya dari marching band gue sebenarnya. Terus gue pas belajar drum kayak langsung praktek fill in gitu-gitu. Terus cara mukulnya sih kayak gimana sih nadanya. Oh, suaranya kayak gini-gini, terus gue pahamin, coba gue praktekin pelan-pelan sampai gue bisa gitu kan. Terus gue pelan-pelan sampai kalau nggak salah gue lagu pertama yang gue pelajarin tuh ini, Vi, apa namanya? Noah Separuh Aku. Kalau lu apa, Vi? Lagu pertama yang lu pelajarin? Sama sih itu juga waktu itu belum lama malahan kelas 1 SMA baru belajar lagu itu. Gue pas pertama kali gue belajar lagu itu karena kan apa ya? Feel in-nya tuh sederhana, Basic banget. nggak macem-macem gitu kan. Buat ibaratnya buat pemula udah lumayan oke gitu, nggak terlalu banyak singkupnya kan. Terus gue mulai tuh dari situ belajar sampai gue melajarin macam-macam lagu lah.
Terus selanjutnya lu gimana lagi tuh Fit setelah apa namanya lu diajarin rudiment terus itu lain sebagainya. Oh iya, abis rudiment baru gue masuk yang apa namanya materi beat, belajar beat. Jadi dari mulai beat-beat yang sederhana sampai diajarin yang lumayan rumit lah misalnya. Masuk beatnya maksudnya beat yang kayak gimana tuh? Yang dasar lah yang kayak tik tak tik tak, kita namanya kan dari kayak gitu gitu Ya. tuh. Nah ntar baru setelah kita udah menguasai materi itu maju ke materi selanjutnya yang belajar bentuk gitu. Beat yang menurut lu paling bikin bingung, lu sampai belajar nggak ngerti-ngerti beatnya yang kayak gimana tuh? Lu apa nggak? Nggak terlalu sih, nggak terlalu apa, karena gue juga kadang bingung mau praktekinnya gimana. Oh berarti maksudnya masih bisa lu ngertiin, Masih tapi penting kalau gue ngomonginnya agak ribet jadinya. oh iya sih harus pernah dipraktekin ya. Bener-bener. Terus setelah itu terus lu ngapain lagi tuh? Nah habis itu baru tuh ngembangin rudiment tuh, kita deketin, Rudiment. dinaikin tempo-temponya Terus, tuh. Terus lagi ya, variasi. Jadi rudiment itu kita buat variasi, kita main ya, kita puter-puterin gitu kan, iya iya. main terkadang di floor atau di last tom, di last tom atau di tom 1 gitu. Apa namanya itu kan katanya kayak kita belajar rudiment gitu kayak single stroke, double stroke itu cara apa apa namanya cobain ke pukulan drumnya itu gimana sih lu nyobainnya? Praktekinnya kayak misalnya pakai single stroke lu mau mainin lagu ini misalnya lagu A gitu pakai single stroke apa double stroke buat praktekinnya gimana? Praktekinnya ya berarti ya intinya sih kan kita harus tahu dulu kan feel-in-nya kayak gimana kan. Baru nah di situ kadang gue suka mikir tuh gimana caranya supaya kayak misalkan single stroke double stroke itu bisa masuk feel-in jadi di sebuah lagu gitu loh. Iya. Itu kadang-kadang juga PR sih menurut gue. Paling sering pakai apa sih? Single stroke, double stroke? Single stroke pastinya. Itu paling sering ya. Sama flame paling. Terus oh iya flame tuh maksudnya gimana sih? Gue kurang paham flame tuh. Jadi kalau flame itu kayak kan kita kan kayak istilahnya main gini mukul kan. Iya. Jadi dia mukulnya tuh kayak rak. Oh kayak di iya ya. Rata gitu. Iya ya kayak ada ya, double-nya gitu ya. nah, Jadi kayak kan kalau mukul gini-gini jadi kayak ada setengah ngambang-ngambang gitu kan? Nah, benar. Iya. Gitu. Oh iya. Terus waktu itu lu pertama kali ikut lomba setelah misalnya lu udah belajar nih beberapa lama terus pertama kali ikut lomba itu kelas berapa tuh? Terus di mana? Kalau lomba itu kok nggak salah belum pernah deh, malah manggung ya. Kalau manggung itu pernah, maksudnya apa ya, lumayan lah. Maksud apa pas di gitu. tempat les belum pernah ikut lomba? Nggak pernah, makanya sampai sekarang gitu aja maksudnya. Nggak, istilahnya kan kalau yang biasa ikut lomba atau festival kan biasanya kan langsung bisa langsung apa namanya jago kan, karena kan dia mentalnya udah terlatih gitu dari festival. Jadi harus jago gitu dulu gitu ya, Vi? Dipilihin gitu maksudnya sama guru lo? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi kayak apa namanya harus mentalnya itu juga ya? Mentalnya ya, mental dilatih dulu. Paling sih kita matangin dulu ya kalau mau ikut apa festival atau konser gitu. Tapi temen lu ada yang udah sering ikut festival gitu? Kalau temen ada sih, senior palingan, senior. Temen lu ada yang maksudnya yang satu angkatan level sama lu yang sampai sekarang masih sering main sama lu gitu maksudnya? Kalau nggak ada sih kayaknya deh. Karena Tapi kan kita kan masih suka main sama lu sampai sekarang? masih. Terus kan udah tuh tadi apa namanya lu
apa belajar flap, terus apa apa masukin ke lagu dan segala macem. Nah, apa namanya, setelah itu belajar apa namanya diajarin lagu yang misalnya lu dikasih lagu ini nih buat lu pelajarin, itu kapan Vi? Pernah nggak kayak gitu? Pernah pas awal-awal itu, pas pas kelas 2 itu, apa maksudnya sudah kita nguasain kayak beat sama rudiment itu baru kita masuk ke lagu. Kira-kira lu berapa lama sih melajarin Beatnya ya, beat-beatnya, terus apa namanya rudiment, pokoknya kayak bener udah paham gitu, terus baru dikasih lagu, kira-kira berapa lama itu? paling 3 kali, mungkin 3 kali pertemuan, paling lama sebulan lah, Oh, lu paling lama sebulan ya waktu itu? paling lama sebulan. Itu pun kalau sebulan kalau nggak latihan. Oh, Jadi tergantung dari kitanya sih sebenarnya. Kalau kitanya rajin latihan sih seminggu 2 minggu mungkin lebih. apa namanya, diajarinnya genrenya genre apa waktu itu Vi dikasih? Pop dulu, Pop. Pernah pop dikasih lagu rock, pernah nggak? pernah. Kayak kalau sekarang sih ya pernah pasti. Rocknya yang rock kayak gimana tuh? Yang Lagunya kebanyakan double Muse. stroke apa gimana? Hmm, ya, enggak terus sih banyaknya. Oh, nggak pernah yang dikasih yang double stroke gitu ya? Jarang, Yang jarang banget. itu kan kalau rock kan biasanya lagunya susah-susah. Pak, gue aja paling mentok Bener. juga palingan alternatif aja kan. Iya banyak Kayak lagu Guns N' pop juga. Roses kayak gitu-gitu itu udah Nah, udah dan proses juga. udah paling mentok. Kalau lewat dari itu tenaganya kehabisan. Nah, benar. Makanya jadi gini nih. Jadi waktu awal gue belajar tuh gue belum ternyata nggak diajarin cara teknik gimana sih supaya mukul itu kita nggak cepet capek gitu. Nah, ya, Jadi ternyata dulu itu kan gue main tuh lengan yang main. iya Nah, jadi kalau pas main tuh ya, harus ngotot kan, iya, ngotot, main lagu rock ngotot, jadinya cepet capek. Dan ternyata pas gua kelas 1 SMA itu kan gua habis pindah tempat les musik lagi kan. iya, iya. Nah, di situ gua belajar lagi dari ulang. Akhirnya gua Oh, dari diajarin lah bener dari buat nol lagi gitu. dari nol lagi, Tapi kan diajarin dari nol berarti lagi. lu udah ngerti kan dari situ kan? Nah, dari situ gua akhirnya ngerti tuh. Awalnya emang karena kan beda guru kan beda-beda penanganan tuh, beda-beda Iya. metode. Nah, akhirnya di situ gua ngikutin diajarinnya apa, jadi gue ikutin caranya dia, gue Hmm. pahamin, akhirnya sekarang udah bisa ngikutin gitu. Caranya gimana tuh Vi biar ngapel? Gue juga sama sih Jadi kadang-kadang suka cepet pegel ya, gitu. sebenarnya kan main drum itu kita nggak perlu terlalu banyak gerakin lengan, cukup cukup pergelangan tangannya aja digerakin, jadi Iya ini sih, enak main. waktu-waktu gue main Nah, marching band juga diajarin pergelangan tangannya kan aja. Ya, ya benar, jadi nggak akan nguras tenaga, mau semuanya secepat apapun nggak akan cepet capek gitu. tapi kan kadang-kadang kayak ada lagu yang ngebuat emosi kita tuh untuk meluap-luap gitu kan kadang-kadang. Ya benar, kadang-kadang ya jadi pinginnya Kayak, kita bisa gitu kan, jadi iya, kadang-kadang energi kita kuras gitu. iya, gue kadang-kadang suka gitu tuh. Hmm. Suka pernah dikasih tips kayak gitu nggak, Vi? Selain pakai Nah, pergelangan tangan aja. kalau yang diajarin gue sih, yang baru diajarin ke apa dari guru gue ke gue tuh ya baru itu aja sih, paling basicnya. Hmm. Tapi sampai sekarang lu masih masih ikut les, Vi? Masih, karena Masih gue mikir kan kemarin yang gue nih online habis itu ya? jadi, nah ya itu kan karena kan gue mikir ya kemarin gue habis ujian pas bulan apa ya lu, akhir tahun kemarin kalau nggak salah, gue pikir sayang kalau nggak diselesain, intinya sih cepet selesai lah. Nah, terus sekarang lu belajarnya pelajarin apa gitu, Vi? Kan maksudnya ibaratnya kayak lu udah bisa gitu. Terus Belajarnya sekarang belajarin apa? pelajaran gue tinggal tinggal ngembangin kayak paradiddle, nanti kita campur-campur, misalkan paradiddle kita campur sama asam gitu-gitu. Oh, Terus nanti ada materi namanya triplet, oh jadi iya, satu ketura tiga pukulan kan. iya, iya. Nah gitu. Apa namanya lu yang lu kembangin apa contohnya misalnya salah satu apa sama apa gitu? Apa ya, hmm, kayak contohnya misalkan ini deh, eh, kita belajar apa namanya, eh, paradiddle.
Iya, Nah, terus? terus kita gabungin kan sama Hmm. flame itu. Hmm. Nah, gabungin, nanti kita main tuh, kita puter-puterin. Jadinya Hmm. istilahnya kan kayak feel ini tuh kayak dibuat variasi gitu. Oh. Nanti kita cepetin temponya. Hmm. Tuh. Paling cepat berapa BPM? Lu pernah nyoba? Paling 120 paling. Itu paling cepat. Pegal nggak tuh? Wah, penuh banget. Biasanya 120. apa namanya, waktu lu pas les-les pertama kan biasanya kayak di tempat les gitu kan kayak diajarin sebelum mulai belajar biasanya kayak pemanasan apa gimana, ada nggak kayak gitu? Nah, ada. Kalau Kayak sekarang ya ada sih tetap. Kalau zaman beda-beda sih ya, tergantung guru. Kalau zaman dulu mungkin gue diajarinya tinggal seru. nggak suruh kayak Kalau sticking sekarang, gitu ya, sticking umum gitu ya. hmm, hmm, Terus pas lu ganti guru nggak diajarin lagi gitu? Diajarin diajarin mas? justru malah makin rumit gitu. Oh, maksudnya tetap tetap sebelum apa namanya Belum mulai mulai, les, tetap ada kayak pemanasan gitu. tetap ada. Karena kan penting Iya, banget itu. iya sih ya. Terus apa namanya? Waktu itu kan lu pernah ngeband juga tuh, Vi. Mm-mm. Itu lu di acara apaan tuh, Vi? Oh, waktu itu pentas seni SMP mana ya? Lupa lah, deket-deket sekolah gue gitu. Jadi lagi ngadain eventnya. Kebetulan temen gue alumni SMP itu. Terus gue Oh, ditawarin lah, mau nggak manggung sini? Akhirnya, nah salah hmm. satu anak band gue itu kan punya band lagi tuh. Hmm, hmm. Nah, akhirnya gue di situ gue tawarin lah teman-teman band gue, gimana nih kalau kita manggung di situ. Iya, iya. Tuh, Hmm. saya Ya, setuju. tapi lu mulai aktif kayak ngeband gitu SMP apa SMA tuh, Vi? Apa dari SMP SD awalnya. juga udah pernah? Wah, SD belum, SMP. SMP itu SMP udah gue mulai. itu SMP kelas berapa ya? Kelas 8, kelas 9 lah. Itu masih di dalam sekolah apa di luar? Di luar sih. Oh, di SMP di luar di mana tuh? Lomba apa ngisi acara? Oh, biasa. Latihan-latihan biasa aja sih sebenarnya. Oh. Tapi kalau yang ngisi acara atau ngeband gitu baru SMA gitu ya? SMA. Ya, udah mulai Oh. lah. SMA kan banyak-banyak. Apa namanya? Ini deh, apa ya, stick yang kemarin tuh. Gue penasaran. Jadinya pakai stick yang Oh, mana tuh, Bi? yang kemarin. Iya, yang kemarin lu tanya itu sticknya nih. Gue di rumah lagi pakai stick yang kayak gini. Ini yang satu Oh, kayaknya lagi pakai Pomar di rumah. Promax yang kayak gimana? Ada nggak, Vi, di situ? Apalagi di Ada deh. Ada deh. Coba deh. Gimana ya? Coba gue cek dulu. Bentar. tunggu dulu, bro. Waktu. Oh, pakai Nah, kebetulan lagi pakai Promaxnya sini. Promax yang dibakar itu ya? Ah, Iya. ya. Iya kan? Itu Promax yang dibakar itu kalau salah. Itu lu Oh, beli di mana itu, Vi? di Gramet beli. Pas waktu di Gram, gue beli ini. 200 Itu ada kayaknya itu kan? 200 kan? Iya kan? Lu beli awalnya berapa? 200. Gue cuma beli 125 apa ya? Oh, Iya kalau nggak salah. waktu itu gue lihat di Wijaya Musik itu pas gue beli stick apa sama stick sama kulit snare gue tuh 200 kalau nggak salah. Ya, Emang 200. Kayaknya gue waktu itu lagi diskon deh. gue tadinya mau nyoba beli stick itu tuh, tapi akhirnya nggak jadi gue. Terus lagi kayak gue tuh lagi seneng pakai stick yang tebel-tebel gitu, gede kayak ukuran kayak gini-gini nih. Kalau itu kan agak Oh, kurus yang dikit. oval tip, yang tipnya oval-oval gitu ya. Iya, ini ya kalau yang ini yang Herbit. Baru ini yang Ah, lokal nih, yang gue baru nyoba kemarin. itu yang oval. Yang lokal sih kemarin gue nyobain lumayan juga, Vi. Kayak Lumayan. apa namanya ya? Kayak nggak cepat lecet gitu kalau menurut gue. Beda sama yang satunya nih yang Herbit. Ini kayak cepet lecet terus ini ujungnya kurus gitu. Kalau ini dia Nah, iya. lebih
tebelnya Tebel ya. dari atas sananya dapat gitu. Gue lagi senang model stick yang kayak gitu. Terus kan karena emang basicnya gue kalau main drum tenaganya kecek-kecek gitu kan. Kenceng juga. Iya. Ya. Tapi Jadi kan rata-rata gini ya, drummer tuh biasanya kan pasti apa ada bakal apa bekas lecetan tuh di tengah-tengah ya. iya. Nah kalau gue tuh lucu di ujung sini nih, Nah iya di nih, stick gue juga kepalanya sama nih di kadang-kadang. ujung. Nah iya kan. Gue masih penasaran sih. Kadang-kadang gue perhatiin gitu kan. Gue suka nonton YouTube di apa namanya drummer-drummer gitu biasanya kayak dia di ujung sini kan lu perhatiin juga pernah kan? Ya benar. Nah Ya. kayak apa ya? Kayak dia mukulnya Jadi tuh gini. kayak di stuck, jadi dipepetin di sininya gitu kalau kalau nggak Nah salah. Jadi itu. kalau kita kan Jadi mukul dia itu di ujung sini gitu kan. Nah kalau dia kayak rata datar makanya body tengahnya itu. cepet Jadi gimana tuh? cepet rusak. Jadi gini sih, sebenarnya mukul snare itu kita itu kena kulit sama kena rim gitu. Makanya jadi bunyinya kan nyaring banget tuh. Lebih nyaring dari lebih nyaring dari apa? Sekadar kita mukul kulit snare aja gitu. Iya sih. Gue pernah nyobain tapi masih bingung gue sumpah. Jadi kayak Agak gue susah pernah ya? nyobain jadinya kayak rim shot gitu jatuhnya. Iya ya, bunyinya cetak doang kan. Nggak tapi nggak bunyi Nah, snare kan. iya. Jadi sebenarnya sih ada caranya sih. Kayak kita sebenarnya mukulin emang harus ininya posisinya harus jatuhnya di tengah supaya yang ujungnya yang Iya. tipnya itu tetap tetap kenain kulit snare gitu. Oh, gitu ya. Jadi kayak ini gue udah rata-rata yang di habis di ujungnya sampai ini kepalanya botak gitu. Nah iya biasanya kayak gitu. Ini aja kalau yang Herbit kan udah hampir mau botak nih. Terus yang Hmm. lokal kayak lumayan sih. Gue baru nyoba yang lokal kemarin. Ini kayak tebel banget kepalanya gitu, gede banget. Terus gue lagi apa senang pakai kayak gini tuh kalau di blast ke simbal tuh kayaknya suaranya tuh dapat gitu, apalagi lagi di ride gitu, teng 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 Ah iya. suara suara simbalnya dapat gitu daripada yang kan ada yang model ujungnya lancip sedikit tuh. Ya Nah elit gitu. iya, nah gue kayak lebih suka yang kayak gini. Terus sama kayak kenapa gue milih yang kayak body tebal gini, jadi kayak gue cukup mukulnya tuh kayak setengah tenaga, tapi si stick tuh udah ngasih power yang tinggi gitu. Gue pakai stick yang tebal kayak gini kalau gue gitu kan. Kalau gue rasa. Kalau gue, lu Tapi gimana? emang bener sih. Tapi sih emang bener yang lo bilang. Karena vokal kita itu emang apa ya khusus untuk suara-suara yang ngasilin suara yang gede lah. Gitu. Dibanding yang elit Iya sih. gitu. Waktu gue marching band juga kan, pas gue ganti pelatih lagi tuh. Sebelumnya kan Hmm. pelatih gue kayak biasa-biasa aja. Pas karena emang kurang berkembang gitu, terus akhirnya sekolah gue gantiin apa pelatih marching band. Terus, nah pas ganti yang baru ini, gue disuruh beli stick yang modelnya kayak tebel-tebel kayak gini, bahkan yang lebih gede lagi kepalanya, Vi. Ada nih, gue bawa contohnya nih. Ntar gue ambil. Iya. Nah, ini yang segede gini nih. Wah, gede juga itu. Itu waktu itu Tebel ini banget. ini stick nih cuman khusus buat kayak semacam pemanasan sticking single stroke, double stroke pakai ini nih, di atas meja. Terus teman-teman gue Hmm. yang megang snare drum juga dipakainya ini nih. Gila, tebel banget ini. Sampai sekarang belum hancur palanya. Terus Iya ya. kalau gue main drum pakai ini rasanya kulit gue kayak tipis banget gue mukul. Beda sama yang ini nih gue. Ini kayak udah kerasa gue udah bertenaga banget gue pakai ini. Kalau pakai ini bosan. Ini rasanya kayak berat banget gitu kan. Ini aja awal kalau misalnya gue baru banget beli stick aja rasanya udah kerasa berat. Teman-teman gue aja mah bilang gini, "Kah, buset, apa stick lu kok berat banget?" gitu. Soalnya kan emang biasanya teman-teman gue pakai stick yang ringan-ringan gitu. Terus pas nyobain stick gue, gila, stick lu berat banget. Emang sih gue akuin berat, tapi kayak gue tenaga gue pelan gitu. Misalnya nggak ngeluarin Hmm. tenaga banyak. Tapi Iya nggak nih apa-apa. stick ini tuh udah kayak ngeluarin tenaga 2 langkah, 3 langkah gitu. Lebih enak kayak gitu sih. Iya sih emang bener. Kalau emang kadang-kadang lagi apa nggak mau terlalu ngeluarin power kan. Iya. Apalagi kan
kayak misalnya kayak di latihan sama di realitanya kan kadang-kadang suka beda sedikit kan, Vi kan. Beda. Kayak gue kemarin pas gue mau cerita dikit nih, pas gue ikut lomba di Lajuardi itu kan, Oh gila, iya ya. apa namanya, lo kan kemarin nanya tuh Itu pernah ada gue nanya itu. miskomunikasi itu kan, terus gue pernah tuh miskom pas mulai. Nah, ride gue itu nempel sama tiang, nggak nempel sih sebenarnya, ada space kira-kira segini doang nih. Nih, ada Oh segini iya. doang. Nah, itu kan takutnya pas gue pukul begini, kena tiangnya itu kan. Nah, terus gue apa namanya, kalau gue doain ke panitianya, ini gue gini-ginin kan, tangan gue gini, ini gue ambil Iya. jari gue nunjuk ride-nya, gue sini gini, panitianya nggak mudeng, gue kesel aja. Terus sampai terus ada bagian yang gue harus harus gini gitu misalnya, terus teman gue langsung pada ngeliatin, ya, terus langsung kayak gue langsung, udah, langsung gue moodnya gue ganti, langsung gue buru-buru ini aja gitu kan. Terus sama yang di lagu kedua, Vi, pas gue lagi main hi hat sama snare gue tak, terus kayak kepleset gitu, plak, ya hampir stick gue tuh hampir mau jatuh gitu, slok, aduh, langsung gue buru-buru bangun, gue ngatur ini langsung, gue pura-pura asik gitu. Terus sempat gue juga snare-nya kayak bolong kecil gitu kayaknya, gue pas stuck kayaknya bolong kecil itu gue. Tapi untungnya rasanya kayaknya kulit snare tebel bener, kayak tipis tapi tebel gitu, nggak tahu apa kayak karena stemnya tinggi juga ya. Bisa jadi sih kayaknya deh. Terus gimana, Vi, yang katanya lu nyoba stem itu, stem snare yang lu nanyain kemarin tuh, gimana? Lu udah nyoba? Udah. Jadi gini, waktu itu kan gue nanya ke lu kan. Iya. Ternyata benar kata lu. Ternyata kulit bawah itu nggak usah terlalu tebel-tebel. Harus tipis gitu ya. Walaupun disaranin sama orang-orang online pun pas gue tanya, mau terlalu tebel, bawah itu tipis aja gitu. Yang penting atas gitu, yang tebel. Iya, iya sih. Tapi waktu itu akhirnya kan gue iseng-iseng lah nyari di apa tuh, di Druminder tuh. Gue tanya di situ, kebetulan ada Aquarian, tapi yang kalau nggak salah serinya texture coat. Oh iya. Tapi nobok waktu itu kebetulan tuh. Ya udah, akhirnya gue ambil itu, gue cobain, gue pilih Itu buat kulit bawah tuh. atas. Oh, atas. Terus bawahnya belum lu ganti. Bawah, nah yang bawah itu gue tuker, jadi yang atas itu ternyata buat kulit bawah kan. Nah aku gue Oh, taruh ke bawah. jadi yang kulit lama yang buat di atas lu taruh bawah. Nah, yang atas lu ganti yang baru gitu. Iya. Oh. Terus suaranya gimana tuh jadinya? Nah pertamanya nggak dapet tuh feelnya, nggak dapet. Tapi maksudnya secara, kalau misalnya secara orang awam gitu, suaranya tetap kayak snare apa mendem banget apa gimana tuh? Mendem malahan kalau gue bilang suaranya. Dep 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 gitu. Nggak, Iya. suara snare-nya Nggak kedengeran, nyaring. dapat nggak, nyari nggak? Nggak dapet awalnya, makanya dari situ gue mulai lah explore tuh, Terus gue cari-cari sampai dapet. terus tapi akhirnya tetap lu pakai yang tebel apa ganti yang tipis? Akhirnya gue pakai yang tebel tetap, yang Sampai bawahnya. sekarang? Iya, karena udah dapet suaranya menurut gue. Oh iya, suaranya enak lumayan. Lumayan sih, lumayan enak. Sedap. Jadi waktu itu sebelum gue pasang tuh gue nonton video tutorial dulu tuh, videonya siapa ya, itu Yo Iqbal. Nah ternyata pas gue lihat lah, ini kayak kulit atas gue nih yang dipakai gitu kan, pas dia lagi nyetel snare. Akhirnya ternyata ini dipakai buat kulit bawah gitu. Ya udah, akhirnya gue cobain ke bawah, ganti ke bawah, ke bagian bawah. Berarti kulit baru lu ganti bawah? Apa tuh? Berarti Kulit enggak lah. Berarti kulit lama gue nih yang atas tuh gue turun ke bawah. Nah yang atas baru gue ganti lagi, yang baru lagi.
Tapi terus akhirnya lu nemuin berapa hari tuh, Vi? Nyetem kayak gitu. Sehari doang tuh berjam-jam gue puter-puter puter-puter Puter atasnya, apa atasnya doang apa sama bawahnya? atas bawah sama sama ini sama snapnya. Sama apa? Sama apa, Vi? Snap. Oh, slapnya itu ya, snare-nya ya? Mm, mm. Hmm. Itu apa namanya? Apa snare gua aja snappy-nya udah mulai kendor gitu kayaknya. Jadi kayak gue harus ngasih lakban gitu di snappy-nya supaya snappy-nya nempel lagi kayak itu. Karena kan udah lama kan gue Iya tuh 5 lama tahun banget. itu aja udah gue atik muter kiri muter kanan. Itu aja kulit bawahnya aja belum sempat gue ganti. Itu kemarin terakhir udah agak robek terus gue akalin pakai itu apa namanya lakban putih bening gitu. Bisa gimana orang pas mau ganti nggak ada, terus corona datang kan. Iya, Ini sumpah corona itu membuat bosan. emang ini sih. Jadi gimana ya, mau ngapa-ngapain pun nggak bisa gitu kan. Waktu itu karena gue waktu itu mau nyari simbal juga kan gue sebelum ini, Iya. sebelum corona ini ya. Cuman karena corona ini nggak jadi ya. Hmm. Terus kita kembali lagi ke tadi yang pembelajaran itu tuh, Vi. Tadi sampai Oh mana, Vi? iya, Sampai mana? Kalau gue lupa, sorry. Tadi terakhir kan sampai ini ini ya, Rudiman ya. Terakhir. rudiman ya, cara belajar lagu. Iya. Nah, setelah itu apa ya? Apa namanya? Ujian. Lu kalau ujian kayak gimana biasanya? Nah, Ujian per jadi level ujian pasti tuh ada kan? Ujian per level kan? masih ada. Yang pasti kan kita harus nguasain materinya dulu tuh. Nah, Misalkan di level sebelumnya. Nah, baru nanti kita mau ujian dikasih bahan ujian. Nah, di situ hmm. kan ada dua ujian, ujian tertulis sama praktek. Ujian tertulis Sama kan apa? nulis not balok Ujian gitu. iya, teori. Ya terus? Jadi mm, jadi kalau di level dasar mungkin kita masih nulis nulisnya cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak. Nah, kalau Iya. gue lihat waktu itu punya anak kecil tuh pas di level akhir udah mau selesai, dia itu benar-benar kayak buat not sendiri gitu. Jadi kayak kertas graf kosong doang gitu. Oh, jadi dikasih misalnya contoh dikasih lagu ini terus suruh nulis not gitu. Contoh kayak gitu apa gimana? Misalkan gini, beat lah, dan lebih ke Hmm. beat berarti, lebih ke beat. Nah, Oh, baru kita nulis notnya kayak gimana gitu. oh, jadi ngarang not gitu. Iya, Oh. ngarang gitu. Terus terakhir lu ujian kapan sih sekarang? Kalau sekarang terakhir ujian Tahun kemarin sih baru baru yang tahun kemarin. itu materinya kayak gimana tuh? Dan ya kan karena gue nggak ulang lagi tuh dari level 1 lagi tuh. Ah, oh Nah, berarti nah kayak dari akhirnya awal gitu lagi. kayak dari awal lagi karena kan eh, apa namanya, dia bilang kayaknya kamu harus mulai dari awal lagi gitu, karena kan beda, nggak sinkron kan materinya waktu itu Hmm. sama cara-caranya dia. Emang kalau dilanjutin gitu nggak bisa, Vi? Nggak Lu bisa dites gitu karena, terus oh. nah sebenarnya sih bisa aja kalau emang kita sebelumnya emang udah lumayan jago, Hmm. bisa aja. Cuman karena itu gue kebetulan gimana ya, nggak jago-jago banget, akhirnya ya ulang lagi. Hmm. Berarti emang kayak lu mulai dari nol lagi kayak zaman lu masih kelas 1 gitu. Pasti Termasuk ya, cuman pengenalan karena bagian juga. enggak lah, berarti lebih ke ini sih, karena kan dia udah tahu gue udah bisa main, Hmm. akhirnya lebih ke beat, lebih ke beat. Oh. Gue pikir juga sekarang kayak lebih santai gitu, Lebih lebih enakan banyak yang latihan lagu malahan. lebih enakan yang guru yang sekarang gitu. Mm-mm. Oh. Itu lu kalau belajar biasanya satu guru satu anak apa kayak bareng-bareng model kayak gitu? Privat. Oh, jadi dalam satu studio ada lu ada gurunya gitu. Iya gitu. Oh. Nah, terus kan yang pas corona datang ini lu kan belajarnya online. Terus itu gimana sih? Mm. Lebih enak, pasti lebih enak langsung kan? Iya lah, beda. Pertama Rasanya kan gimana? ribet tuh. Sempet Kan sempet kayak miskom kayak gitu-gitu, sempet nggak? pasti lah, kan gitu, gitu.
Nah, terus Pas ada miskom. oh, Jangan tapi kendala ya. uh, terus itu lu drum lu di rumah taruh di mana sih? Di ruang tengah Ruang dekat tengah meja tapi makan. berarti tetangga denger dong kalau lu main. Tetap rumah. Guru gua pun nanya, itu nggak keberisikan drum gitar rumah gitu. Ya mau gimana lagi habis. Kalau nggak gitu nggak jago-jago. Iya sih emang kayak apa ya? Kayak Sedikit kalau aja mau jago, ilmunya. iya, kalau mau jago main musik tuh kayak selain kita, kalau lu kan apalagi jangan hanya belajar di tempat les gitu. Kalau mau tambah kan kayak kita Ya, harus punya di rumah gitu. Apalagi kalau kayak yang kayak gue belajar sendiri gitu kan, pasti harus butuh alatnya kan. Kalau lu kan benar. mungkin udah ada alat di tempat les lu, tapi menurut gue juga kayak kurang gitu kan. Gue juga sama. Sempat diprotes gak lu? Pernah diprotes gak tetangga lu? Nggak, Keberisikan alhamdulillah sih gitu. ngertiin sih. Hah? Ya, alhamdulillah sih ngertiin sih. Oh, biasa main pagi, siang apa sore lu, Vi? Biasanya. Biasanya sih kadang-kadang sih jam 9, kadang-kadang jam 4 sore gitu aja. Pagi nggak pernah pagi. Nggak pernah. Tapi apa maksudnya kayak lu dengar rumor tetangga lu kayak protes gitu pernah nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Kayak anteng-anteng aja gitu tangga gue. Kalau gue pernah, tapi satu orang dong, Vi. Yang lain mah Iya, sabi-sabi aja anteng-anteng gitu aja. kan. Ya, ini protes, budak debuk debak dulu kan. Terus tiba-tiba gue bilang, ya Raka itu ada yang protes. Ah, terus apaan sih orang gue main drum kan sore-sore gitu. Iya, Ya kalau ganggu ya mohon maaf gitu, tapi kan gue kayak ngertiin waktu, oh gue main sore nggak kayak jam siang gitu nggak ganggu gitu. Biasanya gue main sih abis iya benar. asar gitu, abis gue Itu sholat benar ya. asar terus main. Terus waktu itu pernah sih gue lagi mau latihan gitu kan, terus biasanya biasanya nih gue kalau mau latihan gitu atau apa, gue kayak dengerin dulu di YouTube buat kayak apa ya, menggugah selera gue gitu. Coba bangun terus kayak gue dengerin dulu di YouTube apa kayak video drum cover gitu. Terus habis itu sore misalnya gue pengen latihan, nah itu gue tuh udah muncul gitu terus pas denger ibu gue ngomong gini, ada yang protes, waduh langsung gue turun gitu. Nah Hmm. gue kan biasanya kalau latihan lagu tuh kayak dari pelan terus gue naikin lagi temponya, maksudnya lagu-lagu pelan terus gue ganti ke lagu yang temponya agak cepet sedikit, terus baru nanti terakhir yang kayak powerful gitu, lagu-lagu yang benar-benar beatnya rapet gak dikasih napas gitu. Iya. Terus pas gue mau naik lagu gitu, kayak gue ngerasa gue tuh main gak powerful, gue mau main powerful tapi gue di otak gue kebayang berisik woi gitu. Terus Iya sih itu turun turun pasti. turun turun terus ya udah, terus akhirnya tiba-tiba kayak ilmu gue seakan-akan hilang seketika gitu. Nah jadi kayak gue kemarin baru belajar ini nih lagu apa namanya, Bendera yang coklat tuh sih. Oh iya itu. Oh, Itu tahu sumpah tahu. mungkin kalau buat lo mungkin lo ngerti gitu, apa ya, jujur aja gue belajar lagu itu sumpah kayak nggak dapet dapet gitu. Nah giliran pas dapet Sama gue pun gitu. kayak sebenarnya kayak kalau gue perhatiin singkup-singkupnya, fill in-nya tuh kayak gampang gitu. Tapi kayak ada teknik double stroke-nya gitu kan, Vi kan? Ya, kayak Iya. ada apa terus rame singkupnya, fill in-nya harus ini nih set kayak kita nggak terus ada antara perpindahan dari tempo cepat terus turun ke bawah gitu kan. Kalau kita nggak Hmm. fokus tiba-tiba kan langsung kaget gitu. Melenceng. Melenceng. Waktu itu pernah melenceng, tapi pernah sih gue waktu itu bang nggak tahu, kadang-kadang gue tuh apa ya, ini lagu gue bilang susah nih gue bilang lagu ini, tapi tiba-tiba kalau kayak mood gue lah udah bangun terus tiba-tiba gue mainin lagu itu tuh kayak wah gila gue kayak kesetanan sih. Gue nggak pernah sama sekali kayak susah banget belajarin tuh lagu, tapi tiba-tiba gue tuh main kayak orang kesetanan. Nah tapi giliran gue cobain lagi beda sama percobaan yang pertama tuh, Karena sampai kayak apa ya? pernah nggak sih kayak gitu loh, mut-mutan gitu. Pernah sih pasti.
mut-mutan gitu kalau gitu emang kadang-kadang. Iya, iya mut-mutan. Terus apa namanya? Kalau lagi seneng, wah gila nih. Lagu apa aja dicobain. Kalau gua sih basicnya sebenarnya ini apa namanya? Lagu pop, tapi pop terus tapi semua genre sih gue mainin, rock juga main, jazz Iya, emang juga main, terus dangdut apalagi gue mainin. Pokoknya semua lagu gue cobain gitu, tapi random. Tapi kadang-kadang ada beberapa list lagu tuh yang sering gue mainin. Jadi pertama apa namanya, kalau misalnya gue mau latihan gue harus mainin lagu ini dulu karena memang lagunya ini lagu pelan, terus lagu cepetnya ini terus sampai lagu yang paling cepetnya ini. Gue sih apa sekarang ini lagi kayak sering mainin lagu ini apa Welcome to Paradise. Terus oh iya, iya. Welcome to Paradise sama ini lagunya Pas Band yang jengah tuh. Wah gila. Feel-nya lagi dapet. Yang drummernya Sandi Anda Rusman tuh. Iya tahu. Terus Yang apa tinggi. namanya? Gue lagi sering main lagunya dia juga. Yang jengah tapi nggak, kalau yang lain gue belum pernah nyoba. Terus sama paling sih gue lagi sering-sering ini apa namanya, nyoba lagu-lagu gue dulu yang zaman gue masih belajar, kayak One More Time, terus Animals, Maroon 5 tuh Animals, terus Payphone, terus apa ya, kalau lagu luarnya, kalau lagu rocknya sih Hysteria, kalau nggak salah ya Hysteria ya Via. Ya Hysteria yang lagunya Muse. Terus apa lagi ya? Hot Chili Pepper apa lagi tuh lo itu. Terus sama apa lagi ya? Itu yang bagian zaman gue waktu SMP. Gue main, kalau zaman gue SMP tuh kan band gue tuh demennya lagu rock ya Via. Kayak Zombie. Gue jadi pertama kali turun manggung tuh. Jadi gue dari SD sampai SMP kelas 8, gue tuh belum sama sekali keluar main drum. Jadi main drum tuh kayak di dalam rumah aja. Belum keluar, belum unjuk gigi. Ibarat nih gue bisa main drum gitu. Gue unjuk giginya tuh kelas 9. Nah, dan itu gue mau minggu besoknya mau try out. Gila tuh. Gue minggu besok mau try out. Untung mak gue gak ngomel-ngomel tuh. Terus ya Iya. udah. Terus abis itu ya udah terus manggung, terus diajak mainnya lagu Zombie. Nah, jadi gue di situ main bareng 2 band sih. Yang Main dua satu band. 2 band waktu zaman gue SMP. Yang satu alirannya rock demennya, yang satu alirannya demennya yang pop gitu, kayak apa ya? Apa tuh gue lupa judulnya, yang kayak lagu-lagu pantai gitu, Coconut apa gitu. Nah, lagi terus 2 band gitu. Nah, band gue yang pertama itu, jadi kan gue di situ kayak sebelum gue tampil di atas panggung kayak ada pemilihan audisi gitu. Namanya apa ya, Pasmer Band, pas festival Pasmer. Terus gue setiap kelas tuh disuruh ada perwakilan. Nah, terus kelas gue maju tuh bareng sama teman-teman gue yang lain satu kelas. Nah, terus gue juga majuin bareng sama teman gue, tapi ini campuran kelas gitu. Yang suka lagu rock tuh yang campuran kelas gitu. Nah, yang lagu-lagunya suka lagu pop, melo-melo gitu yang satu kelas sama teman gue. Nah, itu gue juara 3 tuh di situ. Terus akhirnya gue juga dapet yang di band yang alirannya rock itu juga nggak juara, tapi memang disuruh tampil gitu. Ya udah, terus akhirnya gue apa namanya tampil kan, main 2 lagu. Nah, kocaknya lagi nih Vi, kan gue latihan itu cuman 2 lagu sama band gue yang alirannya pop tuh. Nah, tiba-tiba teman gue minta lagu ini apa ya, jadi pas lomba itu lagu dimainin. Nah, pas di atas panggung minta dimainin, gue belum sempet pelajarin. Pas gue mikir di atas panggung, wah gimana nih gue. Jadi kayak apa ya, variasinya kan belum gue pikirin tuh kan, otomatis. Iya benar. Terus ya udahlah, gue seadanya. Mana ditontonin sama bandnya Raffi Galsa, tahu Raffi Galsa nggak? Tahu. Nah, Jadi ditontonin juga sama, kan ya? ah Di Pasmer juga kan? iya pas Mer juga, mau ditontonin kan sama bandnya dia. Waduh, aduh gue
Buset, garuk-garuk kepala gue. Mana itu kan kayak ibaratnya apa ya? Ya gue udah bagaikan bisa dari tapi langit dan bumi. iya. Terus ya udah kami udah deh, ayo mainin lagi. Pak nyanyi gue request, bawain lagu ini yuk. Duh, jantung gue langsung cemut-cemutan gitu. Terus baru gue yang keduanya selang berapa jam baru gue tampil sama band gue yang rock tuh. Gue bawain lagu Zombie. Cuma satu lagu deh kalau nggak salah gue, Zombie. Penyanyinya tuh suara-suara penyanyi pop gitu, suara-suara kayak Tulus, kayak Raisa kayak gitu, suruh nyanyi lagu Zombie. Dapat sih sebenarnya, tapi kayak feel-nya kurang enak gitu. Kalau lagu rock tuh kan minimal ada serak-seraknya gitu kan, lebih enak. Nah, terus serak-serak, oh gila gue kayak wah gila ternyata gini rasanya manggung gue waktu itu. Kalau lu gimana tuh Vi? Kesan-kesannya waktu lu pertama kali kayak benar-benar pertama kali lu naik panggung tampil di hadapan orang sama ngeband bareng gitu. Malunya Nah, setengah mati sih. Malu, iya yang itu apa, jadi kalau menurut gue sih malunya itu mental. iya bener mental sih kalau itu. Apalagi kan waktu itu pertama kali manggung, waduh gimana nih aku ditontonin orang, waktu itu di mall kan, di Oh di Depok. mall. Iya gue juga Hmm. pernah di mall. Ntar gue ceritain. Terus gue pikir aduh gimana ya. Akhirnya kan ya udah kan, mau masa yang gue mau manggung gue kabur kan nggak mungkin kan. Iya benar. Terus akhirnya ya udahlah, saya gue naik. Nah waktu pertama kali manggung tuh kan gue bingung tuh, nggak ngerti timbal, nggak ngerti macam-macam lah, mana mana ride-nya waktu gue cariin. Dan akhirnya ya udahlah, gue akhirnya mikir oh ini kali ride-nya. Ya udah akhirnya pas dapet di situ ride gitu. Terus ya sempet sih waktu itu, jadi kan gue kan manggung sendiri doang tuh, minus one. Kenapa Vi? Kenapa? Nah Mic-nya boleh dideketin manggung, dikit nggak? jadi kan gue waktu itu manggung Nah. minus one doang tuh di panggung. Ah, Nah sempet tuh waktu itu ada kendala dari audio, putus ah, lah di ah, tengah-tengah di manggung, kan kocak aja ya. Ya oh. udah akhirnya dari situ uh, gue belajar tuh kalau manggung tuh nggak selama berjalan mulus gitu. Oh, jadi itu yang putus audio apanya? Mic ke drumnya apa? Enggak, ini lagunya, Oh jadi pas. tiba-tiba lagunya hilang gitu. Oh jadi lu main sendiri, tampil sendiri, nggak ada yang alat musik lain. Jadi yang main Nggak drum ada. lu doang. Nah, terus tiba-tiba Hmm. musiknya mati. Gitu Hmm. terus lu gimana tuh Vi? Rasanya? Nah gue bilang ini sih kayak gimana ngapain ya. Tetap tetap lo lanjutin mukulnya, pasti otomatis lo langsung berhenti kan tangan lo. Aku diem langsung berhenti, iya langsung berhenti. Terus Akhirnya habis itu nunggu lagunya masuk lagi. hmm, terus pas lagunya masuk lagi pasti lo kan harus ngatur mood kayak gitu-gitu ya nggak? Iya, ya pastinya. Kalau pas apa namanya kalau manggung kemarin suka deg-deg, kalau manggung suka deg-degan gitu nggak Vi kayak wah ini lancar apa enggak kayak gitu-gitu. Pasti setiap manggung, apalagi kalau bareng band kan lebih parah Iya, lagi. gua Kemarin waktu pas itu kan yang band tuh pertama kali tuh ke manggung. gimana tuh? Nah di situ gue sempet di SMP dekat sekolah gue itu. Oh yang SMA ya, SMA. SMP Oh kelas SMP ya, terus? hmm. Terus nah gue main waktu lagi main lagunya Pasti Bisa tuh. Oh iya, Nah aku pasti tiba bisa ya. tiba-tiba lagi di tengah di tengah-tengah jalan, beat tiba-tiba keserimpet. Temen gue langsung nengok dong, basis gue nengok, Iya, iya. langsung ngeliatin gue, malu banget, mana ya. Ya udahlah akhirnya untung kan ini ya, untung langsung cepet-cepet gue recover lah. Akhirnya langsung Nah, gue lanjutin lagi gitu. iya, iya. Pas gue liat review videonya, malu banget gue di situ, sampai sekarang nggak mau gue lihat lagi tuh videonya. Itu pas SMP tuh. Itu kemarin pas kemarin pas berapa sih semester kemarin kan. Jadi semester kemarin pas lu SMA itu. Iya baru.
Oh, di mana tadi lu tampilnya gimana? Di mana? Di SMP dekat sekolah gue. Oh, terus setelah itu masih ada manggung lagi nggak lo di tempat lain gitu? Waktu Ya, berbeda gitu. oh ada. Cuman akustikan doang sih palingan. Oh, di Bukan tetap di di sekolah apa di ini? luar Di ngelakuin sekolah. oh. Tapi pas SMA ikut lomba udah pernah belum ikut lomba band gitu, Vi? Nah, tadi kan pas pertama kalinya itu kan yang pas yang baru lo sama lo itu tuh yang festival Lazuardi. Mm-mm. Awalnya waktu itu gue mau ikutnya yang ini, yang di Warna kan. Gue udah kontak teman gue. Oh Cuman ya teman ya. gue nggak mau, teman gue nggak mau ngambil Oh, kejauhan. ya Terus sedih kalau itu dari ya. apa? Parung. Strange. Iya, parung itu ah. Terus habis itu Ya akhirnya kan terus gue tawarin lah yang Lazuardi kan. Tetap hmm, juga nggak, akhirnya nggak mau. Nah, akhirnya dari situ ya udah nggak jadi. kenapa yang Lazuardi kenapa nggak lo ambil aja? Nah, temen gue ragu-ragu juga. Dia mikirnya gini, gue bentar kan gue udah bayar. Tapi Iya, kan di situ kan kita cuma pasti baru nyari pengalaman doang kan. iya, Nah daripada duitnya sayang kalau gue nggak, kalau kita nggak menang mendingan duitnya buat manggung-manggung. Padahal kan kalau menurut gue ya iya. ya nggak apa-apa lah, itu kan cuma buat nyari pengalaman dulu. Ntar siapa tahu selanjutnya kan kita ada mood lagi, kita latihan lagi yang rajin baru bisa jadi Iya juara. sih. Jadi ini Vi apa namanya? Ya pengalaman gue itu Vi. Itu benar-benar apa ya? Gue juga pertama kali ikut lomba band juga. Sebenarnya sih rasanya nggak ada bedanya sama manggung biasa. Tapi mungkin rasa bedanya kayak apa ya, bedanya ada jurinya gitu. Tapi gue nggak mikir menang apa kalahnya kalau gue. Tapi kalau teman-teman Ya. gue yang lain, apalagi kan gue mainnya bareng ada adik kelas nih, ada adik kelas gue yang kelas 10. Tuh mikirnya gini, kak gimana kak ntar, aduh kalau nggak menang gimana? Gue bilang ya, santai aja gitu. Mau menang mau kalah mah nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita kayak ibarat nyari pengalaman gitu pas di Lazuardi. Terus di situ terus kan tandingan gue kan Cakrabuana. Wah, gue Waduh. kaget. Cakrabuana, bandnya kan Black Rose tuh namanya kalau nggak salah. Hmm. Waduh, gue geleng-geleng. Jadi kayak menurut gue tuh di antara band-band yang lain tuh band tuh emang keren banget gue Top akuin. banget. Genrenya tuh apa ya? Kan suruh bawain lagu apa ya? Hmm, kalau nggak salah itu lagu ini. Gue lupa, bentar gue lihat ininya dulu. Judulnya. Oh ya, Sky of Full Star sama yang Fight Song. Sama sebenarnya lagunya ada banyak sih, suruh bawain lagunya Lazuardi Festival juga. Tapi dia bawain fight song juga sama kayak band gue juga. Kalau nggak salah sama Sky of the Star juga deh kalau nggak salah. Jadi genrenya kan itu genre lebih ke pop-pop gitu kan. Ya pop. Ya. Nah, dia ubah jadi di aransemen jadi dangdut gitu. Salah satu gimana lagu yang mana ya? Di koplo. Iya deh agak dangdut kopel gitu. Waduh. Terus pas gue denger, wah enak. Terus interaksi penyanyinya, terus pemain-pemainnya juga Sama. kayak seakan-akan udah kayak Udah profesional nikmatin gitu. banget. Terus emang raut suasana itu emang beda gitu pas gue dengerin. Kalau teman-teman gue yang lain kan pada udah selesai lomba, pada nggak nontonin. Kalau gue tonton, gue penasaran kayak gimana. Karena emang gue tonton, wah gila pas ini diumumin, wah juara 1 Cakrabuana ya. Memang pantas sih, karena gue udah kenal apa namanya, tahu gitu tuh band tuh bagus banget. Terus abis itu yang juara 2-nya itu ini SMA berapa ya? SMA 1 apa SMA berapa gitu, masih Depok. Terus juara 3-nya itu mana gitu, gue lupa. Ada yang ini yang dandanannya rocker parah. Pak yang pakai baju kayak gini nih. Terus tapi Oh jeans, iya. pakai jeans dia. Terus celananya ketat gitu. Ah gila kata gue. Kecil, masih kecil-kecil gitu bocahnya. Nggak kecil sih tapi kayak ya kira-kira SMP lah kalau nggak salah. SMP. Terus wah, pas latihan di studio yang Ritz belakang Hermina tuh apa Iya. namanya, gue ketemu sama yang juara 2.
Nah, buset dah. Jadi Hamin satu sebelum lomba kan malam tuh gue latihan. Kayak misalnya kayak gini nih, gue sekarang latihan, nah besoknya lomba, nah malam kayak gini nih gue pas latihan ketemu. Jadi dia ngambil yang jam pertama, terus nah gue yang jam berikutnya setelah dia selesai main malam. Wah, terus ketemu, terus adik kelas gue dengar tuh yang kelas 10 dengar, wah kak keren banget mainnya. Gue akuin emang keren sih aransemennya kalau dibandingin sama band gue. Kayak band gue cuman di aransemen tuh kalau gue bilang cuman kayak di isian gitu doang, kayak nggak diubah Iya paling ya. fill innya gitu, nggak sih kalau ada. Terus kayak cuman kayak jadi kalau yang Sky of Full Star-nya gue buat lagu part pertamanya gue mainin di part pertama apa part pertama. Nah terus baru sambil gue main cetak gitu, nah sambil penyanyi gue perkenalan, nah barulah gue masuk lagu jeng 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 gitu kan, baru malam udah ada lanjut sampai selesai. Terus nah, penutupannya yang gue buat berisik gitu sampai kalau nggak salah kalau sampai snare-nya bolong dikit gitu. Gitu. Kalau ada ini ya, kalau menurut gue ini nggak, sebenarnya sih lebih afdol atau lebih enaknya sih kita kan bawa snare sendiri kalau iya ada benar. kompetisi gitu. Iya. Apa namanya? Iya sih kayak gue pas pertama kali gue manggung zaman SMP tuh itu bener kayak jadul banget gue. Jadi gue kayak cuman bawa stick drum. Nah, gue bawa simbal sendiri, tapi gue waktu itu belum beli tas simbal. Gue masih pakai kresek tuh, Vi. Sumpah simbal gue taruh kresek, terus stand-nya gue tenteng-tenteng gitu. Nah, itu masih kayak zaman-zaman jadul banget. Terus setelah dari situ, gue mikir bukan karena kok pakai kresek, tapi kayak lebih aman pakai gue beliin tas gitu kan. Terus akhirnya gue cari tas di online shop kan, cari wah ada nih nemu harganya kok cocok, terus gue liatin wah lumayan gitu kan, udah gue akhirnya beli di situ. Baru deh gue waktu itu pertama kali make kapan ya, SMA deh kalau nggak salah, iya SMA gue juga waktu itu ikut ekskul bandnya pas masuk SMA telat juga, Vi. Jadi temen gue pas telat. Jadi teman-teman gue udah pada punya band, udah kayak emang sama ketua bandnya itu udah suruh buat kelompok-kelompok gitu nih, kayak bentuk band gitu. Nah terus gue tuh telat baru gabung gitu kan. Nah jadi pas pensi pertamanya Semanti itu tuh gue belum sama sekali ngeband. Jadi temen gue wah udah ngeband, udah kayak dikenal sama satu angkatan, sama angkatan-angkatan yang kakak kelas juga. Nah, gue merasa deh. Terus gue mulai tampil itu ya pas Semanti Mencari Bakat. Pas itu Semanti Mencari Bakat. Dan itu juga gue pertama kali punya band, Vi. Itu band gue anak kelas 10 semua. Gue anak kelas 11 semua sendiri. Jadi teman-teman yang lain gue satu angkatan gitu. Nah, gue yang kalau gue kelas 10, gue kelas 11 sendiri. Jadi gue panggil, ya kak kapan latihannya kak? Jadi kayak gue ngomong anak gitu kan. Kapan kak latihannya? Terus ini gimana kan? Ini. Ya, udah jadi gitu. yang ngetuain gitu ya. Iya. Jadi kayak seakan-akan nunggu arahan gue gitu. Jadi dia nanya, oh iya besok nih latihan gini. Jadi kayak gue arahin. Tapi so far asik juga sih, kayak apa namanya, kalau nggak gitu gue nggak punya band ya nggak. Terus dari situ pas itu gue pertama kali, terus apa namanya gue tampil, wah itu bener sih sebenarnya kayak apa ya, teman gue kan juga ada yang main drum. Nah itu dia yang pertama kali muncul. Nah itu udah kayak dapet pujian-pujian gitu. Ya biasalah kalau yang namanya pemain pasti punya rasa unjuk gigi gitu kan. Nah, apa namanya, iya karena kan udah dipuji gitu. gue kayak setengah ngiri gitu. Terus pas gue pertama kali muncul,
itu nih, kayak seakan-akan gue berusaha gimana caranya gue kayak kelihatan gimana gitu. Terus itu ya udah gue main terus ya udahlah, udah selesai, ya udah selesai. Terus dari situ akhirnya gue mulailah diajak apa sama ketua band gue, ajak manggung. Terus manggung gue kedua itu ini di Taranti. Di Taranti, tau nggak? Pernah dengar Taranti kan? Pernah dengar nggak, Vi? Taranti. Oh iya. Saman gitu loh, tari saman. Nah, di situ gue Itu tampil. acara nanti juga. Ya, terkenal kok itu Taranti saman itu kalau nggak salah. Setiap tahun hampir sering ngadain. Terus dari situlah baru gue sering manggung terus sampai akhirnya yang terakhir itu gue lomba. Kalau lu ada cerita lagi nggak, Bi? Nggak banyak sih ceritanya. Paling kemarin kan niatnya kan bulan April ini pas Kartinian ini kan mau naik tuh pensi. Cuman karena corona kan nggak jadi. Iya, mau main di mana? Padahal Main di waktu itu mana? udah sempat main di sekolah. Oh, terus ada acara Mm. pensi gitu ya? Cuman kan karena corona kan nggak jadi tuh. Iya, iya. Padahal waktu itu udah sempat latihan lah. Hmm, Cuman ya gini, yang mau dia naik kan. iya sih. Jadi Kayaknya udah juga. akhirnya kita latihan di rumah aja. Hmm. Terus kayaknya jadi kan biasanya kan bulan-bulan ini kan udah masuk lomba-lomba nih biasanya. Biasanya ya Lomba-lomba lomba-lomba. ekskul kayak apa tari, terus futsal, basket dan segala macam, termasuk lomba band juga. Gua aja nih kayak kemarin rencananya sebenarnya gua sama ketua ketua ekskul gua tuh udah mau ngadain lomba sekitar bulan Oktober, Vi. Bulan Oktober karena ini corona ini ya mungkin ada kemungkinan nggak jadi juga kan karena corona. Wah, padahal mau dibuat beda insya Allah katanya. Jadi apa namanya, antara ekskul paduan suara sama bandnya tuh dijadiin satu lomba. Jadi kayak dia kan sekarang eh, lomba seninya itu kan dibeda-bedain. Seni apa, yang paduan suara lomba sendiri, yang lomba band lomba sendiri. Jadi kayak insya Allah kalau ini tahun ini pengennya dibuat jadi satu gitu, Vi. Nah, tadinya rencananya mau diomong-omongin tuh setelah UTS yang sekarang ini, UTS yang semester 2. Nah, pas saya UTS coronanya datang, terus ya udah mungkin kayak nggak jadi gitu. Padahal apa namanya, apa ya, kayak gue udah pengen promosiin di YouTube gue juga, gue bantu promosi supaya rame karena yang tahun kemarin aja itu cuma 5 peserta, Vi. 5 peserta otomatis. Apanya? Yang ikut 5 band. Yang Yang ikut kemarin. iya, lomba tahun kemarin. Lomba tahun kemarin yang ikut 5 band doang. Ya otomatis kan kayak gitu nggak menangnya gampang. Asal satu band ada yang Yang bagus, udah selesai menang. Nggak ada hmm, kayak waktu gue dua ikut kali. di Lazuardi itu kan ada 9 band. Wah gila. Rame-rame ini seru, yang jago mana, yang jago Bener-bener mana. seksi banget. Terus kayak kalau cuma 5 band, asal ada yang bagus dikit ya udah, itu udah pasti menang. Terus apa ya, yang baru tahun kemarin sih selama gue ngadain lomba band di Semanti, itu baru tahun kemarin yang kalau menurut gue paling beda bandnya. Paling bedanya tuh ada saksofonnya, Vi. Karena emang saksofon juga trompet tuh. Karena gue emang seneng lihat orang main saksofon gitu. Wah, pas gue dengerin, gila, enak banget. Terus sebenarnya suara penyanyinya nggak secara teknik kayak dapat, tapi nggak banget gitu. Kalau dibandingin sama yang juara 2, yang juara 1, yang ada saksofonnya itu juara 2. Nah, terus kalau gue dengerin, mungkin karena yang pertama kayak dia menang di saksofonnya, terus Jadi dia ya ada bisa ngenakin lagu gitu kan. iya, dia bawain lagunya ini nih, My Everything, Man Everything apa-apa sama ini lagunya Reza Artamevyan. Oh Terus iya.
Yang lagi boom, lagi sering-sering didengerin itu apa, gue lupa judulnya. Pernah Terus Rata Berpisah. iya kalau nggak salah deh, kalau nggak salah. Nah 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 Iya. nah yang itu tuh. Nah terus habis itu gue dengar, oh gila enak banget gitu. Terus baru kali itu kalau menurut gue langsung wah gila keren banget. Terus kalau yang juara satu emang dia penyanyinya sih vokalnya emang dapet secara teknik gitu. Tapi kalau secara permainan kalau dibandingin sama yang juara dua juga ya nggak beda-beda tips, nggak beda jauh lah. Kalau di sekolah lu ada nggak Vi lomba band gitu? Belum sih, paling mah itu makanya. Jadi kan paling ada tuh kita wakilin sekolah sih paling ya. Kalau Hmm. apa namanya ada event-event di luar kayak kayak kemarin itu Football Jam. Nah kemarin kan karena cuma satu band aja ngewakilin sekolah gitu, Hmm. masih kakak kelas. Nah Hmm. band gue ini jadinya apa namanya masih cari promosi dulu di sekolah. Jadi Hmm. biar jadi kepercayaan dulu di sekolah gitu. Iya Baru iya nanti kita kalau di keluar baru ikut ngewakilin sekolah. iya iya. Oh jadi gitu ya Vi ya. Mm-mm. Terus gini aja nih Vi, karena emang videonya kita kan udah udah lama banget nih. Juga mau kayak mau Mm-mm. nutup. Jadi terakhir apa ya, suka duka lu belajar apa namanya belajar drum di tempat les gitu apa Vi, ada nggak? Kadang sih apa ya, sekarang masa bosan aja sih. Kadang kan kalau sekarang nih ya lihat Hmm. teman-teman kan pada main pada nongkrong. Kalau gua Iya. kan masih les doang gitu, jadi kadang bosan aja gitu. Hmm. Itu dukanya gitu. Terus kadang-kadang apa ya, kalau ngeliat bocah kadang-kadang lebih jago daripada gua gitu. Nah iya itu kayak Itu paling banget. itu itu gue juga aja yang sorry gue potong dikit. Terus kayak yang bocah itu tuh yang adik kelas gue yang SD itu sumpah. Sedangkan gue aja belajar drum udah 5 tahun terus ini. Terus dia baru bocah. Ibaratnya gitu kan baru bocah. Dia udah sering ikut festival. Terus udah apa namanya sering ketemu drummer-drummer yang terkenal kayak gitu di Indonesia. Nah, gue ngeliatin, wah mimpi apa ngiri gitu kan. Terus sampai terakhir kemarin diucapin selamat ulang tahun, dibuatin video sama drummernya Raja. Tahu Raja nggak? Hmm, Nah ya iya, tahu. terus termasuk diucapin selamat ulang tahun juga sama ini apa drummernya Iwan Fals. Siapa tuh Yose siapa gitu kalau nggak salah gue. Yose Kristianto kalau Oh, nggak ya. ya kalau nggak salah itu sampai dulu gitu. So, sampai ngiri gitu. Terus gimana selanjutnya gimana sih? Sukanya ada nggak sukanya? Sukanya tuh kalau paling seneng kalau udah bisa apa ya, kalau udah bisa menguasai materi sih paling. Paling gitu gitu aja ya Vi. Ya udah nih Vi, kan kita ngobrolnya udah lama terus udah sharing-sharing juga. Terus Mm-mm. ada nggak nih Vi sebelum gue tutup videonya pesan-pesan buat nanti kalau yang nonton yang pengen belajar drum yang harus dilakukan apa dulu, terus harus gimana gitu. Boleh dong kasih Iya sedikit. ya. Hmm, paling sih gini ya, kan yang namanya belajar kan ada prosesnya kan. Iya, Jadi ya istilahnya kita sabar aja gitu, jalaninnya gitu. Karena kan ada tahapan sama tingkatan. Nah, hmm. gimana supaya kita bisa cepet gitu, bisa cepet bisa, ya intinya sih latihan. Iya benar-benar Berapa intinya sih hari sering aja latihan rutin, minimal 5 15 menit menit atau lah. 2 menit ya. Hmm. Terus apalagi ada nggak kira-kira pesannya? Jangan cepet puas paling gitu. Iya betul itu. Karena kan kalau udah cepet puas, karena kan yang namanya drummer nggak cuma kita doang, nggak cuma 2, 3 atau 4 orang, Iya. banyak tapi kan di Indonesia. Dan juga ada yang lebih jago dari kita ya. Ada Mm-mm. yang lebih jago dari kita, terus ada yang pengalamannya lebih dari kita. Ya, Mm-mm. ada lagi sih pesan-pesannya mungkin
harus gini, harus gimana gitu. Hmm, Atau lu iya sih. mau ngasih tips main drum tuh harus begini apa gimana gitu. Atau mungkin mau itu. Kayaknya sih udah sih cukup ya. Itu aja. Oh, ya udah. Terus gini Vi, gue mau juga kasih sedikit tips juga. Ya Boleh, boleh. sebenarnya sama main drum yang tadi yang lu bilang. Kalau menurut gue sih intinya kalau kita mau main musik, kita secara global mau main musik gak hanya main drum ya. Kalau kita mau main musik, yang pertama kita kenalin dulu kita mau belajar main musik apa. Kita Hmm, sukanya musik kayak gimana, baru kita pelajarin, kita tekunin. Terus kalau bisa yang lo bilang tadi, sering-sering latihan semenit, 2 menit, atau sejam, 2 jam. Yang sederhana aja tapi rutin gitu. Terus makin lama makin bisa. Nah, terus sama jangan ngerasa bahwa diri kita udah jago. Dan yang kedua, lagu. Hmm. terus sering latihan, sering ngembangin ilmu-ilmu yang udah kita dapat. Terus sama kalau gue sih sering ini Vi, apa namanya, sesuka hati gue. Jadi maksudnya sesuka hati gue tuh apa ya? Misalnya aturannya begini, gue coba kembangin kayak gini. Jadi kayak gue lebih ke basic, apa ya, main drum itu lebih ke cara gue sendiri. Misalnya kayak gue harus mainin lagu A, gue cari tahu bunyinya kayak gimana, gini. Oh, gue udah paham, ya udah gue kembangin sendiri pada saat latihan di rumah atau pada saat latihan di studio bareng teman-teman gue. Hmm. Gitu aja sih. Makasih nih Vi, udah mau ngobrol-ngobrol bareng gue. Akhirnya kesampaian juga kan Aku kita juga ngobrol-ngobrol bareng. thank you juga nih gua udah diajakin. Iya, jadi nanti insya Allah nih videonya bakal gue upload sekarang. Jadi nanti besok kalau misalnya hari sekarang sinyal gue stabil, besok pagi udah bisa lu tonton gitu. Terus kalau misalnya lu promosin boleh lah. Ya, makasih ya Vi. Siap, siap, siap. Thank you. Ya, thank you juga sama-sama. Yuk.